Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke, selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung di Binars ID. Nah teman-teman, kali ini kita akan bahas seputar rangkuman materi pokok soal untuk persiapan P3K ataupun CPNS perawat di tahun 2023 ya. Nah karena kita belum tahu nih kita masuk ke P3K ataupun CPNS ya, akan tetapi semuanya itu sama ya, bersumber dari jabatan fungsional profesi kita perawat ya. Nah nanti kita akan rangkumkan ke dalam materi pokok ini, baik teman-teman dari JF perawat terampil maupun ahli. Pertama yang kita bahas pertama adalah JF perawat terampil. Ini kita rangkum hanya 19 poin saja. Ini bisa teman-teman jadikan sebagai bahan ya untuk teman-teman search lebih banyak ya seputar teorinya maupun contoh-contoh soalnya ya. Yang pertama itu seputar komunikasi terapeutik teman-teman. Ini ya kita juga sering sekali menemukan dalam soal-soal, baik mungkin kita dahulu pernah ya di hukum itu terkait dengan komunikasi terapeutik itu pasti ada di soal ya. Itu misalkan saja ada yang seputar fase-fase komunikasi terapeutik. Nah, kemudian juga ada seperti terkait dengan respon kita ya, respon kita atau feedback kita sebagai perawat ketika kita berhadapan dengan pasien ataupun keluarga pasien. Misalkan pasien dan keluarga itu membutuhkan apa, maka kita berikan ya komunikasi terapeutik ya, itu komunikasi yang memang nantinya akan membantu proses terapi, artinya proses kesembuhan ataupun perbaikan kondisi klien ya. Nah ini adalah bentuk terapi, bentuk komunikasi terapeutik yang bisa kita lakukan. Nanti di soal-soal itu biasanya yang sering keluar itu terkait dengan respon kita sebagai perawat ya. Kemudian yang kedua ada upaya promotif dan edukasi. Ini lebih ke teman-teman yang nantinya ataupun yang sedang bekerja di puskesmas ya, lahannya puskesmas. Upaya promotif dan edukasi ya. Promotif artinya jadi kita punya tugas untuk meningkatkan derajat kesehatan ya, meningkatkan derajat kesehatan dari yang mereka sudah sehat ya, jadi kesehatannya itu lebih optimal. Ataupun mungkin tidak hanya promotif ya, preventif juga bisa ya, edukasi secara preventif ya, upaya preventif ataupun pencegahan terhadap penyakit-penyakit itu juga kita bisa berikan edukasinya kepada masyarakat. Nah itu di soal juga banyak ya seputar itu. Kemudian yang ketiga ada penggunaan APD, alat pelindung diri ya, baik itu misalkan kalau di soal yang kemarin-kemarin itu seputar level APD, baik level 1, 2, level 1, 2, 3 ataupun mungkin APD misalkan ada kasus seperti infeksius ya, yang COVID, kemudian juga ada flu burung, kemudian ada juga infeksi misalkan pasien pada kemoterapi ya. Kita menggunakan apa ketika APD-nya ya, kita menggunakan APD apa ketika berhadapan dengan pasien-pasien infeksius ataupun pasien-pasien yang berisiko untuk menularkan kepada kita. Nah ini sebagai bentuk pencegahan ya. Nah ini juga sering keluar di soal. Kemudian yang keempat itu ada kondisi lingkungan yang bersih dan juga aman. Nah ini pernah juga waktu itu tuh ada soal yang misalkan darah HIV ya, darah HIV yang tercecer di lantai. Nah cara kita membersihkannya itu seperti apa? Nah kita harus mungkin ya ini harus digali lebih lanjut ya terkait dengan bagaimana kita merawat lingkungan agar tetap bersih dan juga aman ya. Nah yang kelima itu adalah perawatan pasien paliatif ya. Pasien paliatif ini artinya dia yang memang mungkin kalau secara medis itu kemungkinan hidupnya itu kecil ya. Nah itu mungkin lebih ke dukungan ya. Nah kita lanjut ke
Nomor 6, pendampingan pasien untuk kebutuhan spiritual. Nah, ini biasanya berhubungan ya dengan pasien paliatif juga. Ini bagaimana cara kita memberikan support ataupun empati kepada pasien-pasien dengan kebutuhan spiritual ya. Dan ini juga kita harus mempertimbangkan kebudayaan ataupun keyakinan si pasien tersebut ya. Jadi agar kebutuhan spiritual pasiennya itu terpenuhi, maka kita juga berkewajiban untuk memberikan dukungan moral ataupun moralnya. Kemudian yang ketujuh, pendokumentasian dalam tindakan keperawatan. Nah, pendokumentasian itu kalau di soal-soal itu biasanya baik seputar cara pendokumentasiannya ya, letak-letaknya, kemudian urutan-urutannya, ataupun mungkin mulai dari pengkajian, diagnosa, kemudian intervensi ya, implementasi dan juga evaluasi, ataupun mungkin model-model pendokumentasian keperawatan. Kan itu banyak sekali. Nah, teman-teman juga mungkin perlu mendalami seputar teori ya terkait dengan pendokumentasian. Kemudian selanjutnya adalah pengkajian keperawatan dasar. Pengkajian keperawatan dasar artinya cukup dasar, tidak sampai lanjutan seperti teman-teman dari JF perawat ahli pertama ya. Kalau di terampil itu cukup dasarnya saja. Jadi pengkajian keperawatan dasar. Nah, kalau lanjutan itu kan biasanya kita perlu data penunjang ataupun data hasil pemeriksaan diagnostik yang nantinya akan menentukan diagnosa penyakit pasien ya. Kalau di teman-teman JF perawat terampil itu tidak sampai penunjang ya, cukup dasarnya saja pengkajian ya. Pengkajian dasarnya saja baik wawancara maupun data yang bisa kita gali di awal tuh ya. Kemudian ada yang ke-9 itu oksigenasi sederhana dan juga alat kesehatan yang terpasang. Nah, oksigenasi sederhana itu seperti binasal, nasal kanul dan juga simple mask ya. Itu yang biasanya di JF perawat terampil muncul ya. Bentuknya oksigenasi sederhana. Ya, itu. Dan kemudian biasanya itu bukan hanya alat-alatnya saja, tetapi kadar oksigen yang diberikan berdasarkan kebutuhan pasien itu berapa persen, misalkan seperti itu. Nah, itu juga yang sering muncul di soal. Kemudian nomor 10, tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat, bencana maupun kritikal. Nah, tindakan keperawatan gadar itu, nah ini teman-teman dari IGD mungkin lebih ahli ya. Nah, seperti misalkan kasus yang banyak di soal itu seperti kasus demam tinggi, kemudian juga ada kejang demam, kemudian ada juga nyeri dada, kemudian pasien nggak sadar diri ya, kemudian ada juga nyeri kepala hebat, mungkin ada juga luka bakar, kemudian juga ada gigitan hewan ya. Nah, itu biasanya yang sering muncul di soal-soal P3K maupun CPNS. Ini terkait dengan gawat darurat. Kemudian yang ke-11 itu ada early warning system atau EWS dan monitoring tanda-tanda vitalnya. Nah, EWS ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menilai perburukan kondisi pasien yang tiba-tiba dari kondisi pasien yang baik-baik saja, artinya normal-normal saja secara kasat mata ya. Nah, EWS ini gunanya adalah untuk kita bisa melaksanakan ataupun memberikan tindakan secara cepat ataupun secara dini sebelum pasien, kalau misalkan dibiarkan beberapa menit ataupun beberapa jam ataupun beberapa detik, mungkin bisa mengalami kondisi yang berbahaya ataupun serius ya, ataupun bahkan bisa sampai pasien meninggal ya. Maka EWS ini penting ya. Nah, biasanya kalau di soal itu yang kemarin-kemarin itu seperti scoringnya ataupun kalau tidak scoringnya itu klasifikasi skornya masuk ke dalam tingkat derajat berapa, ataupun parameter fisiologisnya itu ada sekitar 7 parameter ya yang
yang dinilai untuk EWS ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di postingan kita terkait dengan EWS ya. Kemudian juga ada yang nomor 12 itu risiko cedera pasien. Nah, risiko cedera pasien itu artinya kita bisa melihat bahwa pasien ini memiliki potensi untuk berbahaya gitu ya, ataupun mungkin riwayat jatuh, ataupun pasien-pasien yang dia itu perlu yang namanya safety ya, perlu yang namanya patient safety, sehingga kita nanti untuk di risiko cedera pasien itu biasanya yang ditanyakan itu adalah tindakan kita, bagaimana cara agar pasien itu terhindar dari yang namanya cedera ataupun jatuh ya. Biasanya pada pasien-pasien yang punya riwayat jatuh ataupun mungkin gangguan penglihatan ataupun pendengaran ya yang tua, ataupun pasien yang terpengaruh obat-obatan seperti itu ya. Nah, kita bagaimana caranya untuk mencegah ya agar terhindar dari risiko cedera. Kemudian yang ke-13 adalah keperawatan spesifik di area anak dan juga area komunitas. Nah, kalau area anak itu ciri-cirinya adalah pasti berhubungan dengan hospitalisasi ya. Artinya bahwa anak ini punya potensi atau punya berisiko untuk mengalami trauma ya, mengalami trauma dirawat di rumah sakit ataupun di pelayanan kesehatan. Maka bagaimana cara kita agar anak ini terhindar dari yang namanya trauma dirawat? Itu berhubungan dengan keperawatan anak, biasanya seperti itu. Kemudian area komunitas. Nah, area komunitas ini berkaitan dengan yang seperti tadi ya, upaya promotif, preventif, tetapi tidak hanya itu, bisa juga sebagai rehabilitatifnya juga masuk ya. Nah, ini area komunitas. Kemudian ada yang nomor 14, itu ada penerapan edukasi kesehatan ya. Edukasi kesehatan tidak hanya di pelayanan kesehatan tetapi juga di masyarakat pun kita bisa menerapkannya, terutama dari teman-teman yang bertugas di pelayanan kesehatan puskesmas yaitu. Kemudian tanda dan gejala pasien. Nah, tanda dan gejala pasien ini jadi tidak hanya di lingkup pelayanan kesehatan ya, tidak hanya di rumah sakit ataupun tidak hanya di puskesmas, tetapi mungkin seperti dirawat pasien-pasien gangguan jiwa juga kita harus kenal itu, ataupun tanda gejala pasien-pasien yang memiliki penyakit ya yang ada di komunitas ya. Jadi semua lini teman-teman harus pelajari, tetap ya harus mempelajari ulang terkait dengan masalah-masalah kesehatan masyarakat ataupun individu ya, itu terkait dengan tanda dan gejala pasien. Kemudian nomor 16 itu ada tindakan terapi komplementer ataupun holistik. Nah, terapi komplementer ini biasanya kan diberikan berbarengan dengan terapi farmakologis ya. Terapi komplementer itu kan non farmako. Kalau farmakologis artinya dia bisa diberikan oleh medis ya, tim dokter, tetapi non farmako itu bisa diberikan oleh kita. Nah, bagaimana tindakan kita yang bukan medis bisa diterapkan di pelayanan kesehatan, itu juga kita perlu pelajari itu, dan mungkin bisa kita terapkan di di kehidupan sehari-hari. Ini terkait dengan terapi komplementer ini. Kemudian juga nomor 17 ada tindakan keperawatan pada pasien dalam tahap pre, intra maupun post operasi ya. Kalau misalkan preoperatif itu artinya kita berkaitan dengan kita memberikan saran ataupun memberikan dukungan untuk pasien menjalani operasi, ataupun mungkin misalkan pasien yang operasi mengalami kecemasan. Nah, maka tugas kita adalah memberikan ketenangan. Bagaimana caranya? Nah, itu PR untuk teman-teman semua ya. Kemudian intraoperatif. Nah, bagaimana cara kita menjaga agar pasien tetap dalam kondisi yang stabil? Itu di tahap operasi. Kemudian di post operasinya, nah itu mulai dari ruang pemulihan sampai kita evaluasi benar pasien ini sudah memang benar-benar
ini ya, memang benar-benar pulih ataupun pantas ya, pantas dipindahkan di ruang rawat biasa. Nah, itu tugas di pos operasi ya. Kita juga mengidentifikasi hal-hal ataupun komplikasi terkait dengan operasi. Kemudian ada yang nomor 18 itu lingkungan aman dan pencegahan injury. Ini juga sama seperti tadi ya, kita harus menerapkan patient safety. Kemudian nomor terakhir 19 itu ada komplikasi pos operasi dan juga komplikasi pada luka. Komplikasi pos operasi ya, itu biasanya seperti misalkan ini ya, pendarahan, itu yang sering terjadi, itu pendarahannya, kemudian demam tinggi mungkin ya, kemudian juga ada misalkan yang pada luka itu seperti jahitannya terbuka ya, ataupun misalkan pernah juga ada yang tertinggal alat jahitnya di dalam di dalam tubuh pasien ya. Nah, maka tindakan kita untuk pencegahan, mulai dari pencegahan itu seperti apa, ataupun misalkan sudah kejadian, maka apa yang harus perlu kita lakukan ya, itu. Dan ingat bahwa posisi kita di sini adalah sebagai perawat. Oke. Nah, ini adalah 19 poin ya, materi pokok terkait dengan jabatan fungsional teman-teman dari perawat terampil. Nanti akan kita lanjutkan di JA perawat ahli pertama. Oke.